Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat animasi dari sebuah teks yang dimana rekan-rekan bisa melihat contohnya seperti ini. Dan di sini kita membuat tutorial ini dari channel yang lain dalam bentuk bahasa Indonesia saja. Jadi kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah ini akan mudah diikuti buat rekan-rekan yang menyimak. Baik, kita akan mulai bagaimana cara membuat teks tersebut. Yang pertama kita hapus terlebih dahulu objek yang ada di dalam layar kerja kita. Kita akan fokus dan membuat sebuah teks dengan cara tekan Shift A untuk menambahkan objek tersebut. Lalu kita pilih teks. Nah, di sini kita menggunakan Blender titik 4 ya. Versi 4. Jadi di sini bisa langsung kita masukkan teks tersebut dengan menekan tab di keyboard ya. Atau di sini edit mode ya. Coba kita tekan tab lalu kita buat misalkan tulisan low poly ya. Karena kita akan membuat project low poly city nantinya. Oke, ini sudah terbentuk. Tekan tab lagi untuk keluar dari edit mode. Kita akan menegakkan tulisan ini ya dengan cara tekan R atau rotate. Lalu kita rotate di sumbu mana? Yang merah ya, sumbu X. Lalu berapa derajat? Kita masukkan 90 derajat. Tekan enter. Oke. Di sini sudah terbentuk low poly. Dan di sini kita bisa merubah bentuk teks ini selagi masih dalam dalam versi teks ya. Di sini juga ada versi teksnya bentuk huruf A seperti itu. Nah, bagaimana cara merubahnya, memberikan ketebalan atau membuat paragraf? Nah, caranya mudah. Kita bisa tekan data di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Ada shape ya, untuk merubah resolusi semakin bagus. Nah, ini bisa ada bentuk tekstur ya. Terus ada geometri ya untuk memberikan ketebalan nih, extrude. Ya, misalkan kita masukkan 0,5 ya, seperti itu. Yang berikutnya kita bisa bevel atau tepian ini kita bisa tekuk. Ya, misalkan kita coba tambahkan. Nah, seperti itu ya. Lebih cakep ya. Yang berikutnya kita bisa memilih jenis hurufnya, font. Lalu kita tekan folder open font. Misalkan kita pilih yang ini aja, yang gampang. Low poly ya. Dan kita bisa melihat atau memilih alignmentnya, kita bisa ke center ya, seperti ini. Lalu spasinya, jaraknya supaya tidak berdekatan kita bisa renggangkan untuk di karakternya ya. Dan rekan-rekan nanti bisa mengeksplor ya, seperti itu. Tulisan sudah jadi. Kita akan buat efek turun naik dan melintir ya, seperti itu. Tapi dalam objek ini bentuknya masih teks, ini tidak bisa, belum bisa kita modifier. Jadi kita harus pindahkan si data ini ke mesh ya, atau ke objek yang bisa kita edit nantinya dengan cara tekan objek lalu pilih convert lalu mesh, atau klik kanan convert to mesh. Rekan-rekan bisa melihat di sini sudah berubah lambangnya segitiga, datanya juga berubah jadi data segitiga seperti ini. Artinya ini sudah berubah jadi bentuk mesh. Dan kita akan memisahkan karena kita memberikan animasi satu persatu. Jadi kita harus memisahkan
objek ini ya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke edit mode, tekan tab. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat banyak sekali titik-titik pertemuan ya. Ya. Di sini juga berlubang ya. Nah, seperti itu berlubang. Sehingga ini akan mengacaukan objek itu sendiri. Sehingga kita akan menggabungkan si titik-titik tadi ini supaya tidak bisa terbuka ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Kita select semua objek ini, tulisan ini, dengan tekan A di keyboard, maka terselect ya. Lalu kita menggabungkan. Bagaimana caranya? Tekan M, merge by distance, dari jarak. Klik. Di sini kita sudah menghapus 7185 vertices ya. Nah, seperti itu. Ya. Lumayan membantu. Yang berikutnya kita akan pisahkan huruf L, O, W, P, O, L, Y ini ya, satu persatu. Bagaimana caranya? Tekan P. Nah, untuk separasi kita pilih by loose part. Ya. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ada sekitar 7 objek ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 objek yang terpisah seperti itu. Coba kita keluar dari edit mode ke object mode. Ya. Ya, L ini kita rubah namanya, misalkan L besar. Ini apa nih? Y kecil. Ini apa? L kecil. Ini apa nih? O yang kedua. Ini P ya. Kita kasih nama masing-masing ya supaya tidak bingung. Ini O yang pertama. Oke. Dan kita lihat wireframe-nya. Ini kan masih berantakan ya. Seperti itu. Kalau mungkin topologinya kurang bagus lah. Nah, rekan-rekan nanti bisa merubah, meremesh dari yang bentuk seperti ini jadi lebih bagus dengan cara add modifier ya. Lalu pilih yang generate, pilih yang remesh. Nah, rekan-rekan di sini bisa melihat kondisionalnya berubah jadi low poly ya. Di sini rekan-rekan bisa memilih yang mana kira-kira yang bagus. Lalu kalau saya pilih yang sharp ya. Lalu di sini octave depth-nya kita naikkan misalkan 8. Seperti itu. Coba kita lihat kalau wireframe-nya tuh jauh lebih bagus ya dibanding yang sebelumnya. Hanya saja memorinya akan lebih besar rekan-rekan. Ada perbandingan dari yang 5 menjadi 15-an ya. Tapi karena ini hanya sebagai animasi dan tidak membutuhkan kualitas yang sangat bagus, maka saya rubah saja ya. Saya tidak menggunakan karena terlalu tinggi nantinya untuk proyek kita ke depan. Oke, kita nonaktifkan lagi. Oke, ini sudah terpisah ya rekan-rekan ya. Yang berikutnya kita akan mengselect ini, lalu kita apply rotasi yang tadi. Coba rekan-rekan lihat di data objek ini. Ini rotasinya 90 ya. Ini kalau misalkan untuk animasi akan kacau nantinya. Jadi kita select semua ya, lalu kita tekan Ctrl A, apply rotation. Maka ini 0 semua ya. Seperti itu. PR selanjutnya adalah titik kuning ini atau origin ini kita pindahkan setiap objek ini di bawahnya ya, seperti itu. Untuk originnya. Dengan cara tekan option origin. Coba kita lihat dari arah depan. Ya. Kita geser, grab di sumbu X sini.
Huruf O kita grab sumbu X ini. Huruf V grab sumbu X ini. Huruf P grab sumbu X. O grab sumbu X. Nah, karena kan bisa melihat yang di sini ya. Kalau misalkan kecepatan, ini kita grab lagi di sumbu X. Y grab sumbu X. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, rekan-rekan perhatikan, kalau misalkan kita tekan huruf L, kuningnya ini tadi sudah pindah ke sini. Ini fungsinya adalah kalau misalkan kita rotate sumbu X, sumbunya dia di sini. Itu fungsi dari origin, ya, seperti itu. Oke, kita sudah memisahkan, kita sudah membuat nama-nama ini. Langkah terakhir adalah kita bisa langsung memberikan animasi, ya. Jadi kita mulai melihat grafik yang di sini atau timeline huruf L ya. Coba kita lihat dari arah depan, tekan angka 1 di numpad ya. Lalu kita berikan posisi sumbu Z ya berarti ya. Jadi kita akan memindahkan objek ini sumbu Z atau sumbu yang biru ini ya. Jadi di frame 1 kita kasih -1. Lalu kita kasih keyframe dengan cara mengeklik titik ini. Dan di sini berwarna kuning. Lalu di frame 15 misalkan kita pindahkan di sumbu Z ini 0,5, lalu kita tekan keyframe ya, kita kasih keyframe. Lalu yang frame 30 kita kembalikan lagi di angka 0, kita kasih keyframe ya. Kita kasih frame-nya hanya sebatas 60 saja ya. Jadi kalau kita perhatikan ya seperti itu. Oke. Nah, di sini kayaknya seperti kurang halus ya. Kita bisa melihat grafiknya ini dengan memilih grab editor. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Untuk melihat supaya gelombangnya kelihatan, kita normalize. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Keterangannya di sebelah kiri sumbu Z ya, seperti itu. Sekarang kita bisa merubah misalkan secara default, kalau misalkan komputer rekan-rekan itu awalnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, untuk menggantinya cara yang mudah, tekan T ya, lalu pilih Bezier. Nah, seperti ini nanti. Ya. Itu untuk merubah bentuknya ya. Lalu yang titik ini kita scale, tekan S, seperti itu. Lalu di sini kita tekan S untuk mengecil. Ya. Yang di sini scale lagi. Oke. Coba kita lihat dulu animasinya. Oke. Ya, seperti itu. Atau terlalu lebar kali ya. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Jadi kita sudah memberikan efek ya, naik turun. Nah, seperti itu. Langkah yang selanjutnya kita akan berikan objek ini melengkung ya, supaya nanti kelihatan dia elastis seperti itu ya. Dengan mengklik add modifier, lalu deform, kita pilih yang simple deform saja ya. Twist ini membuat melintir ya.
band ini kalau misalkan kita lihat sumbu Y tuh kayak gitu tuh. Nah ya, ini taper ya seperti itu. Stretch artinya ini kita apa namanya, squishy ya seperti itu ya. Baik, di apa ini namanya, efek yang saat ini kita rubah bentuk L ini ke band saja ya. Oh afwan, ini terlihat buruk nih karena tadi kita seperti ini tadi ya. Yang lainnya nggak ada ya. Oke, coba kita rubah dulu. Saya perbaiki terlebih dahulu. Add modifier, generate mana remesh, sharp 8. Lalu apply. Ya. Sudah ya. Sudah apply ternyata. Nah, oke. Kita ulangi lagi. Jadi kita sudah berikan apa namanya, efek dia naik turun seperti itu ya. Lalu kita sekarang tambah add modifier deform, ini simple deform. Oh, ini karena terstretch tadi ya. Kita pilih yang band, sumbu Y saja. Ya. Jadi di sumbu Y ini kita pilih untuk perubahannya hanya di sumbu sumbernya di sumbu Y. Ini ya, yang hijau ini ya. Seperti itu. Titik tumpu lah seperti itu ya. Oke, ini 45. Jadi di frame 30 ini 45. Oke. Di frame ini, frame bawah kita kasih minus 45 ya. Seperti itu. Oh afwan, minus 45-nya yang di sini aja ya. Minus 45. Oke. Yang ini 45. Baik. Untuk memisahkan antara keyframe ini dengan keyframe yang sebelumnya, kita bisa melihat di sini, klik summary-nya, objek yang transform ini kita kunci ya supaya tidak berpindah-pindah. Jadi kita merubah hanya di simple deform saja. Ya, itulah ya. Singkatnya seperti itu. Yang berikutnya coba kita lihat. Ini 45 ya, seperti itu. Ulangi lagi ya. Oke. Kita sudah merubahnya. Lalu kita bisa memberikan di frame 35 ini kita kasih minus 45 bagi 2. Karena dengan gerakan itu dia akan sudah mulai berkurang ya, seperti itu. Coba kita ulangi lagi. Oke. Nah, di 39 kita rubah lagi
Ini 22 dibagi 2. Oke. Yang berikutnya 30 40. Ya, misalkan contoh 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 di 42. Ini kita rubah minus dibagi 2. Satu, dua. Oke. Di frame 44 kita kasih angka 0. Coba kita lihat dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan memelintirkan. Jadi selain simple deform yang ini, kita twist juga. Ya. Oke, kita add modifier, simple deform, kita twist. Oke, twist sumbu Z saja ya. Atau sumbu X. Oh no, sumbu Y. Nah, sumbu Z berarti yang cocok ya. Ini kosong atau 0 derajat. Lalu di sini kita angle-nya kasih 45 misal. Ini kita kasih angle minus 45. Coba ya. Kayak kurang lintir ya. Misalkan 180. Ya, misalkan contoh ya. Jadi rekan-rekan tinggal mengaplikasikan mana yang cocok ya, tergantung selera saja. Ini misalkan minus. Ya, seperti itu misalkan contoh. Oke, kita sudah membuat 2 add modifier ya. Yang pertama tadi kita ngebend atau membengkokkan. Yang kedua adalah kita memelintirkan ya, mentwist ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan efek animasi ini ke LOWPOLY ini atau ke objek lain? Caranya mudah. Kita blok semuanya atau kita pilih objek ini. Misalkan tekan shift, misalkan kita pilih. Yang terpenting adalah pilihan yang terakhir ini atau warna kuning ini atau warna lebih muda ini terselect yang terakhir atau yang dia memiliki data animasi. Ya, seperti itu. Sudah terpilih, lalu kita tekan Ctrl L atau link, lalu kita pilih yang link animation data. Seperti itu. Sehingga ini dia akan mulai bergerak semua. Cuma yang add modifiernya ini belum tercopy, baru animasi data saja. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Kita select lagi ya.
tekan Ctrl L, lalu copy modifier. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, low poly. Oke. Kita lihat objek ini sudah terisi. Yang di sini ya, keyframe-nya sudah terisi semua. Seperti itu. Oke. Afwan, tadi ada yang kelupaan ya. Ada yang kelupaan. Ini kita rapihkan terlebih dahulu. Add modifier tadi supaya lebih jauh lebih cakep. Ntar kita oke. Ya, kita akan melihat apa namanya objek tadi supaya jauh lebih bagus lah ya. Simple deform yang pertama ini apa nih, tentang apa ya? Nah, coba kita lihat dulu twistnya ya, dia twist. Oke, berarti ini yang apa namanya, ini ya, yang band. Kita rapihkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kita tekan, oh ini kita, nah kita aktifkan ini terlebih dahulu. Tekan tekan T, udah bezier, udah. Ini kita rubah ke V, atau kita setting handle type-nya free. Misalkan kita rubah seperti ini. Ini tekan V. Scale. Coba kita lihat. Nah, lebih rapi ya. Oke. Lalu yang apa yang hijau ini ya? Hijau ini apa nih? Twistnya ya. Kita coba perbaiki terlebih dahulu. Tekan A, tekan T. Nah, kita rubah seperti ini dulu. Nah, baru kita perbaiki supaya jauh lebih bagus. T, bezier. Ini kita rubah ke V ya. Ini coba. Nah, jauh lebih bagus, lebih rapi ya. Oke. Nah, ini sudah. Jadi kalau rekan-rekan nggak merubah pun juga nggak ada masalah ya. Cuma ini untuk memperhalus saja ya, seperti itu. Kita mulai kembalikan lagi ke timeline. Oke, ini sudah. Kita perhatikan lagi. Oke, sudah bagus. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan efek animasi ke huruf yang lain. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kita select semua objek ini. Dan yang terpenting adalah yang terakhir, kita select objek yang memiliki data animasi. Ya, karena tadi data animasinya di huruf L, lalu tekan Ctrl L. Kita pilih link animation data. Oke, kita lihat. Semua huruf mulai mengikuti animasinya. Hanya saja yang add modifier-nya tidak ikut karena kita belum menselectnya. Kita belum checklistnya. Bagaimana caranya? Sama, kita menselect semuanya ini ya.
Lalu data yang terakhir yang memiliki add modifier data, tekan Ctrl L, lalu kita pilih yang copy modifier. Coba kita jalankan. Nah, ya, oke, lebih cocok, bagus ya. Langkah selanjutnya, ini kan semua berirama ya, semua berirama. Kita pengennya huruf O ini dia lebih lebih lambat dibanding huruf L. Kalau misalkan kita tekan A di sini, kita G tekan grab untuk memindahkan. Ya. Oh, ini ada yang double. Ini kenapa? Karena tadi kita memilih yang summary-nya ini. Nah, ini kita uncheck lepas kuncinya. Jadi semua objek ini semuanya ikut ya. Oke. Kita close lagi. Jadi misalkan huruf L ya. Huruf L, huruf O, huruf V ini semua animasinya itu kan bersamaan ya. Kita kan pengennya kan sendiri-sendiri ya. Nah, kalau kita langsung pindah huruf O ini, lalu kita select ini, atau tekan A untuk menselect semua keyframe, lalu kita G atau grab, kita geser misalkan contoh. Nah, di sini. Maka yang huruf L pun juga ikut-ikutan rekan-rekan. Atau misalkan huruf O ini kita pindahkan. Nah, misalkan seperti ini. Maka huruf L-nya pun juga ikut-ikutan. Karena tadi kita sudah mengatur data yang tersimpan, animasi data yang tersimpan di sini sesuai dengan apa yang menjadikan landasan tadi si huruf L ini, sehingga kalau kita rubah, huruf L pun juga ikut berubah. Seperti itu cara mudahnya ya. Nah, caranya gimana untuk memisahkan ini semua menjadi part yang berbeda atau benda animasi yang berbeda? Caranya cukup mudah. Kita blok semuanya ini ya. Lalu kita pilih objek, lalu pilih yang relation, lalu kita pilih make single user, kita pilih object animation. Seperti itu. Jadi kalau ini huruf L, huruf O, huruf V ini sudah mulai terpisah. Contoh misalkan kita cek ya, grab seperti ini aja loh. Coba kita lihat. Ya, dia kan. Jadi mulai terlambat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ubah semua. Ya. Kita undo dulu. Oke. Jadi saya akan blok semuanya ini. Saya akan grab dua larik ya. Dua larik. Oke, huruf W grab. Oke. Ini grab. Ini grab. Oh, sorry. Afwan. Oke. Ini kita letakkan mouse-nya di sini, grab untuk merubah. Ya, grab. Ya. Kenapa tadi saya blok ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu? Karena kalau kita satu persatu, kita nggak tahu tadi. Kalau misalkan kita pilih ini, kita sudah grab sini. Kalau yang W dia akan masih maintain di 0, angka 1. Jadi patokannya kita menggunakan huruf yang awal, yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau kita mainkan, oke. Ya. Nah, jauh lebih lucu. Nah. Oke. Cukup mudah, ya.
Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun bingung, silahkan diulang-ulang kembali, ya. Silahkan dicermati, mungkin ada perbedaan di add modifier atau saat memisahkan objek tadi, sehingga tidak terbentuk animasi seperti ini, ya. Silahkan mencoba, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.